Hindu itu bagaikan air kehidupan yang mengalir. Ini adalah warisan leluhur. Kita harus melestarikannya. Tolong, jangan ganggu sulingnya yang satu ini. Sebanyak 14 kakak ini yang melaksanakan Sudi Wadani. Kita bisa melaksanakan agama Hindu dan tidak melepaskan tradisi kami di Tionghoa. Dapat kami sampaikan bahwa berawal dari perkenalan dulu kami, Ketua Parisade Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Bogor, itu bertemunya secara bertahap di Melanting. Mereka sering berritual di Melanting Pasar Agung yang lama ini, yang Wiwitan, yang di bawah. Mereka sering berritual, termasuk Ide Sulinggih juga di sana, Ide Resi, melakukan pemujaan di sana. Dari sanalah akhirnya terbesit mereka berkeinginan masuk agama Hindu. Keinginan untuk masuk agama Hindu kami tampung, kami layani, dan kami anjurkan, kami arahkan ke wilayah DKI. Tetapi kembali mereka berkeinginan, mereka tetap ingin Sudi Wadani ini dilakukan di PHD Kabupaten Bogor dengan mengambil tempat konselingnya di kantor PHD Kabupaten Bogor, tetapi pelaksanaan Sudi Wadani ini di Geria, Taman Narada Muni Dharma, Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Kenapa dilakukan di sini? Karena untuk hari ini sebanyak 14 kakak ini yang melaksanakan Sudi Wadani, mereka itu sepakat menempatkan Geria ini pusat spiritualnya mereka, pusat beribadahnya mereka secara agama Hindu. Itu sehingga dilakukanlah di Geria ini. Itu. Nah, koordinasi lintas kami sudah melakukan ke PHDI Jakarta Pusat, kemudian ke Pembimas Hindu DKI, dan kami diberikan, dipersilahkan untuk melaksanakan pelayanan ini. Sesuai dengan kebijakan kami, PHD Kabupaten Bogor, tidak untuk hari ini saja melakukan Sudi Wadani. Kami melakukan Sudi Wadani itu terutama yang satu rumpun, Buddha Konghucu, ya kan. Kemudian terutama Buddha Konghucu, mereka tidak kami arahkan untuk merubah tradisi sucinya. Tetapi berbekal dengan tradisi suci dari leluhurnya, ditambah lagi terkait konsep Sanatana Dharma, sehingga nilai plusnya mereka pindah agama ada. Tentunya melalui bimbingan kita-kita ini tokoh agama Hindu, ya kan? Dan secara kebetulan juga mereka bergabung di Kabupaten Bogor di salah satu pura yang namanya Pura Wiwitan Melanting Pasar Agung, yaitu menjadi pusatnya Hindu Nusantara. Mereka berritual di sana, berupakara di sana tanpa merubah tradisi yang sudah ada. Siap, rahayu, sami, mudah-mudahan bahagia. Nggih. Jadi perjalanan dari spiritual ya, terutama yang beraliran Hindu ini, Siwa Buddha kita sebut kalau di Bali itu sudah cukup lama sebetulnya. Jadi yang Sudi Wadani pada hari ini itu sebagian besar pengikut-pengikut Ida yang sudah belasan tahun ada di Geria ini. Jadi dia mengikuti jejak kita, mempelajari dari awal, tangkil ke pura-pura, sembahyang, dan sampai akhirnya menyelami. Ida cuma menjelaskan satu, simpel sebenarnya itu. Ketika kita masuk ke ajaran Hindu, Sanatana Dharma, kita itu bukan berarti menjadi pribadi yang lain atau suku yang lain.
di mana Hindu itu bagaikan air kehidupan yang mengalir. Dia mengikuti tradisinya, tetap orang Bali tradisinya Bali, orang Jawa tradisinya Jawa. Begitu juga kami orang Tionghoa, pancayatnya, semua upakara-upakara yang ada berjalan sesuai dengan tradisi kami. Dan saya jelaskan ke mereka semua bahwa ini adalah warisan leluhur. Kita harus melestarikannya. Dan di mana wadahnya, rumahnya ini ada di Hindu Nusantara. Yang di mana itu bisa menerima semua adat, semua culture, budaya, menyesuaikan desa Kalapatra yang ada. Jadi kalian tetap bisa mempraktekkan budaya dari leluhur kalian dengan pedoman jalan Dharma, sesuai sastra suci yang ada, dengan tuntunan para guru-guru kita. Miko bisa lihat suasananya itu begitu hening, umat-umat itu begitu kusuk ya dalam mengikuti proses demi proses dari ritual ini. Dan Miko juga bisa lihat Bantennya itu adalah perpaduan antara Banten dari Nusantara dengan tradisi kami orang-orang Tionghoa. Itu bukti bahwa keduanya itu bisa berjalan seirama pada jalan Dharma, jalan kebenaran ini. Tanpa ada yang saling menyenggol satu sama lain, tapi berirama. Itulah luar biasanya Hindu. Dan Miko bisa melihat umat-umat itu menjalankannya dengan tulus hati. Mereka ikhlas, mereka sangat berserah, dan mereka sangat yakin dengan apa yang para sesepuh kita sampaikan pada hari ini. Harapan saya, semoga umat-umat ini lebih semangat lagi untuk menggali ya, lebih dalam lagi apa itu jalan Dharma yang sesungguhnya. Dengan bekal sastra suci yang ada, dengan tuntunan juga tentunya dari saya dan para sesepuh juga, mereka bisa bertanya ya. Dan tentunya bagaimana mereka lebih sadar lagi bahwa ketika mereka menjadi Hindu, bukan berarti menjadi orang lain. Tetap menjalankan tradisi yang ada. Tapi dengan lebih baik menuju kepada kesempurnaan. Itu harapan saya, sebetulnya nggak banyak, Mas Miko. Yang penting dengan hati yang tulus, penuh dengan bakti kepada para leluhur dan dewa-dewi semua. Ya, yang pertama-tama kita harus memahami bahwa Hindu Nusantara itu terdiri dari beragam etnis, ya, beragam wilayah. Ini yang pertama, sehingga tiap-tiap wilayah itu, tiap-tiap etnis kan punya budaya sendiri. Hindu tidak pernah menghapus budaya masing-masing, tradisi masing-masing. Jadi pesan saya yang pertama terhadap para dharmika yang berasal dari etnis Tionghoa ini adalah jangan pernah merubah tradisi yang sudah diwarisi dari leluhurnya. Karena Hindu Nusantara berbasis keleluhuran, maka disebut juga Hindu Purana. Dan leluhur inilah yang akan mengantarkan kita menuju perjalanan akhir dalam kehidupan ini. Jadi sekali lagi, pesan saya jangan pernah meninggalkan tradisi. Tidak perlu terpengaruh oleh tradisi-tradisi dari etnis lain. Apa yang sudah dilakukan selama ini sudah dijalankan dengan baik dan hasilnya akan betul-betul membuat kita hidup tenang dan nyaman. Demikian juga sulingnya itu juga beragam, berasal dari berbagai etnis. Ada Tengger, ada Jawa, ada Bali, ada Kalimantan dan lain sebagainya. Sehingga hari ini saya menyaksikan bagaimana kiprah seorang Sulingye etnis Tionghoa yang sudah melaksanakan perjalanan rohaninya berkeliling di separuh bagian dunia ini. Dan juga sebelum beliau melinggih, sudah berkeliling di banyak tempat-tempat suci di pura. Dan saya akhirnya harus mengakui bahwa beliau memang memiliki nilai lebih dalam memimpin upacara dan dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama Hindu, khususnya untuk membina, membangkitkan, dan memotivasi umat Hindu etnis Tionghoa. Pesan saya terakhir, tolong jangan ganggu Sulingye yang satu ini.
Saya Juji. Saya sudah melaksanakan banyak kegiatan dengan Ida Sri Empu. Sudah berjalan hampir mau 3 tahun ya. Dan pada hari ini kami semua beserta teman-teman 14 orang pada hari ini melaksanakan Sudi Wedani. Semoga harapan kami semua kita bisa melaksanakan menjalankan aliran agama Hindu ke depannya lebih baik lagi dan tidak melepaskan tradisi kami di Tionghoa. Terima kasih, sekian.